Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Ya, di acara Singgah Sebentar untuk merenung, untuk mengevaluasi mungkin yang kurang kita tambah, yang lebih kita kurangi supaya jadi pas, karena agama kita itu adalah agama tawasud. Nah, alhamdulillah saya ditemani lagi dengan Ustadz Aang Suryaman. Gimana, sehat kabarnya? alhamdulillah Mas Ceng, alhamdulillah. Aduh, ya kabarnya. Ini perlu perkenalan lagi enggak? Oh enggak lah. Insya Allah udah tahu lah, insya Allah ya. Nah, gimana nih? Ada hal apa yang sekarang yang kita bincangkan sekarang? Enggak, ini sekadar intermezzo aja ya. Ya. Kadang itu bingung. Di sini saya itu sebagai narasumber enggak, disebut juga host enggak. Ini masih ngobrol aja ya. Ngobrol. Jadi gini ya Mas Ceng ya. Kalau kita ingat itu ada sebuah ayat yang begitu familiar, yang sering didengar karena memang sering dibaca, apalagi acara tertentu, misalnya ada acara pernikahan. Ada satu ayat yang begitu sering, bahkan kalau kita lagi hadir di acara pernikahan, ada qori mau bacakan ayat Al-Quran, ini pasti ayat ini. Ya, salah satunya itu yang paling sering dibaca itu surah Ar-Rum ayat 21. Gimana coba? Terus apalagi yang membuat itu familiar? Ini ada kekhususan surat Ar-Rum itu. Paling sering itu kalau kita ada nikahan itu kan ada undangan. Biasanya kalau dulu itu dicetak di kartu undangan. Tapi kalau sekarang itu memang banyak yang sudah enggak mencetak atau hanya dicetak terjemahnya saja. Karena takutnya takut dosa karena mungkin dilemparkan ke gimana. Ada potensi disatuin sama sampah atau dibakar. Nah, ini juga buat teman-teman ya, hati-hati terhadap tulisan-tulisan Al-Quran atau lafaz-lafaz Allah, di mana itu seringkali tercecer karena salah menempatkan, salah menulis. Misalkan di nasibok ada kata bismillah. Di nasibok itu kalau ada acara akikah itu seringkali bismillahirrahmanirrahim dan anu. Lalu bekas makanannya, bekas nasinya itu dihisatin sama sampah ke tempat yang tidak pantas ya. Iya, maka hati-hati. Termasuk dosa besar. Ya, itu yang jarang disadari justru itu. Nah, sekarang ada yang lebih keren, lebih inisiatif itu, kalau harus juga mencetak itu dipisah. Nah, kalau di nasibok itu dipisah dalam selembar, dipisah, nggak disatuin sama box nasinya. Atau dalam undangan juga nggak dicetak ayatnya, kadang terjemahnya saja supaya menghindari dari hal-hal yang tidak bagus gitu. Bahkan itu tadi salah satu dari karena dosa besar. Karena menghinakan sesuatu yang mulia ya. Ya, kembali kepada masalah itu ya Mas. Dalam ayat itu kan tadi familiar. Ya, kalau kurang lebih ya bacaan ayatnya itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, Allahu Akbar. Sekarang insyaallah kita sedikit saja, mungkin kalau pembahasan secara detail itu butuh waktu yang panjang. Ini sedikit saja. Sebetulnya apa sih pesan yang disampaikan dari ayat tersebut, dan kenapa ini erat kaitan sekali dengan nikahan gitu? Apa memang itu ayat khusus untuk nikah? Padahal dalam ayat itu nggak ada kata nikah, nakaha atau apapun gitu. Pertama memang di ayat itu secara khusus itu menggunakan kalimat azwaja. Azwaj itu adalah pasangan. Jadi ketika seorang laki-laki, seorang perempuan ketika akad, maka menjadi pasangan yang saling melengkapi. Maka ayat itu yang paling tepat untuk dibaca dan dipahami dan harus diamalkan.
ini masalah diamalkan. Emang ada sesuatu yang bisa diamalkan dari ayat tersebut? Ya banyak. Nah, contoh begini dulu. Ya mungkin ini salah sih enggak, tapi kurang tepat. Maksudnya? Kalau kita dengarkan ada beberapa pertikahan, ya kalimatnya begini, ya kalau ada pengantin, ya samawa ya, kan semua itu semoga sakinah, mawadah, warahmah, itu kan bagus. Tapi sebagus-bagus ya tetap yang paling bagus adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apakah Rasul tidak tahu itu ayat itu, tapi Rasul nggak pakai? Ya. Mungkin di sini jarang juga kepikiran gitu. Kenapa? Rasul itu memang ada doa khusus ketika beliau menikahkan putrinya. Ya. Tapi kita sendiri lebih populer itu kalau doa di tradisi kita itu semoga samawa. Iya. Bahkan doanya juga disingkat samawa. Samawa. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan yang lumayan menggelitik kepikiran orang-orang yang suka memikirkan agama, hal-hal seperti itu. Nah, pertama yang harus kita pahami dulu sebelum tadi ke ayat tadi. Ya. Nah, pertama kenapa Rasul enggak mendoakan ya supaya sakinah, mawadah, warahmah, tapi memilih yang secara umum kita pakai adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fil khair. Nah, pertama kita kembali dulu ke zaman dulu, ke masa jahiliyah. Ya. Ke masa jahiliyah, di mana ketika zaman jahiliyah ada pertikahan itu suka ada selamatan, memang ada tetap. Tapi biasanya yang datang itu doanya gini, arifa'u walbanin. Apa itu arifa'u walbanin? Itu arifa'u itu dah semoga makmur. Walbanin semoga dapat anak laki-laki. Nah, di kalimat itu seolah-olah yang terpenting kemakmuran ekonomi dan cepat-cepat punya anak laki-laki. Di sana memang doa baik, tapi ternyata kurang baik. Seolah-olah merendahkan anak perempuan dan seolah-olah menggambarkan yang berumah tangga paling ideal itu adalah yang memang makro ekonominya. Iya. Ketika kita mendoakan sesuatu hal, artinya kelalauanan atau kontraknya dari sesuatu itu adalah sesuatu yang buruknya. Nah, jadi seolah-olah merendahkan. Satu lawan dari anak laki-laki. Iya, perempuan akan terhinakan. Lawan dari kemakmuran adalah kemiskinan. Jadi yang menikah lalu miskin itu. Lalu Nabi mendoakan apa? Adalah dengan kalimat barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainahuma fi khair. Sebelum ke ayat yang tadi, ini udah supaya kita paham dulu. Kenapa enggak sakinah, mawadah, warahmah, tapi barakallah. Nah, barakallah itu udah tahu kita kan. Kalau barokah itu adalah sesuatu yang subut, yang dawam, yang tetap ada, dan terus banyak kebaikannya. Jadi akan terus ada dan terus baik. Jadi seolah-olah dengan kalimat barokah itu artinya semoga langgeng dalam kebaikan. Nah, setelah barakallahu laka ada laka, ada wa alaika. Paham kan? Kalau laka itu pengertiannya adalah, nah kalau terjadi mudah-mudahan ya sesuatu yang memang baik, makmur, lancar rizkinya atau memang itu semoga hal-hal itu memang barokah. Karena tak setiap uang banyak, tak setiap kemakmuran itu memang benar-benar mengarah kepada kebarokahan. Enggak. Nah, setelah itu setelah barokah laka wa alaika. Apa itu wa alaika? Wa alaika itu adalah ketika kita dalam rumah tangga mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan. Mungkin ekonomi agak sulit, tidak mungkin ada keturunan. Ya mungkin banyak. Kepahitan itu tetap membuatmu kuat. Itu wa barokah alaika. Nah, di lapang ada barokah, di sempit ada barokah, di kaya ada barokah,
di miskin ada barokah. Artinya jangan anggap barokah itu ada di kaya saja. Mungkin itu konteks dari doa tersebut. Nah, kan hidup tetap akan naik turun. Ya, itu sudah pasti terjadi, Paham kan? Ya. Nah, itu sangat dahsyat doa dari Rasulullah. Ya, dalam kuncinya di sana dari laka wa alaika. Nah, setelah kalimat barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama baina bi khair. Nah, tadi kita ini jadi merubah. Ada suatu tradisi. Nah, ya dengan kita mungkin dengan bertemu dengan pengantin baru, semoga samawaya. Memang terlihat enak, lebih ringkas. Ya. Apalagi kalau doanya diketik. Iya. Bukan begini, tapi iya. Nah, lalu apa yang harus kita amalkan dari samawa itu? Itu yang harus kita digali sebenarnya. Karena setiap rumah tangga, siapapun yang rumah tangga ingin memang tenang, ingin ada cinta, ingin ada rahmah di sana. Tapi mari kita kupas satu demi satu, semoga Allah membimbing kita dalam pemahaman yang benar. Ya, amin. Ya. Pertama, kalimatnya begini kan, wa min ayatihi, dan dari sebagian ayat-ayat Allah yang dimaksud tanda keesaan Allah, atau di sebagian tafsir adalah menunjukkan nanti dibangkitkan dengan kuasanya Allah. Artinya Allah bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi Allah mengadakan yang sudah ada. Nah, itu beberapa penafsiran. Nah, setelah wa min ayati an khalaqa lakum. Nah, Allah menciptakan buat kalian, ya, min anfusikum, dari diri kalian, yaitu Nabi Adam, terus Siti Hawa, azwaja, pasangan. Nah, litaskunu, supaya tenang, supaya condong. Artinya laki-laki memang condongnya sama perempuan pun condong sama laki-laki. Itu memang fitrah yang Allah tetapkan. Nah, kalau ada perempuan condong sama perempuan, artinya udah keluar dari fitrahnya. Ada yang rusak dalam mentalnya, ada yang rusak dari ruhaninya. Bahkan sekarang itu lumayan besar masalah ini. Iya. Nah, paham kan? Jadi udah fitrah memang kalau laki-laki sama perempuan sama laki-laki. Itu fitrahnya udah. Nah, jadi itu litas kunu itu sesuatu memang seolah-olah begini. Kalau sudah rumah tangga, seolah-olah hati itu udah punya tempat kembali. Kan kalau bahasa litas kunu itu bisa melahirkan kata maskanah. Maskanah itu rumah kan? Tempat tinggal. Tapi dengan kalimat maskanah itu identik dengan ketenangan. Karena dari manapun perjalanan, tetap kita beristirahat itu di tempat tinggal. Kita berteduh di tempat tinggal. Kita mengembalikan tenaga di tempat tinggal. Tuh kan? Nah, di sini akan terjadi tenang, bahkan bisa jadi kalau terjadi litas kunu, seolah-olah tempat mengecas jiwa. Jadi meskipun kita capek di luar, kita pulang ke rumah, kita lelah dengan aktivitas kita pulang ke rumah, ada istri yang memang menyejukkan, maka lelah-lelah kita, capek-capeknya kita akan hilang. Itu kan hikmahnya. Litas kunu. Tenang. Nah, tapi itu tenang, maaf, berikutnya kan manusia itu suka naik turun. Maka setelah kalimat an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala, dan Allah menjadikan bainakum, di antara kalian. Kalian itu umum sebenarnya, tidak khusus rumah tangga. Nah, tapi kita ambil ranah lebih khusus, itu rumah tangga. Dan Allah menjadikan kalian mawadah. Nah, tapi kita pahami dulu,
ja'ala dan kholaqo. Iya. Kalau kholaqo mutlak tidak ada campur tangan siapapun kecuali Allah. Tidak ada. Artinya tidak ada sebab dari makhluk. Tidak ada campur tangan sedikit pun. Tapi kalau ja'ala itu harus ada sebab, harus ada upaya, harus ada ikhtiar. Nah, maka sebelum kita membahas ja'ala, apa itu mawaddah? Mawaddah itu beberapa ahli tafsir menjelaskan sama dengan lapad hub, cinta. Tapi kalau hub itu cinta yang memang di dalam, Ya. tapi kalau mawaddah itu cinta yang di luar, artinya yang diekspresikan. Artinya mawaddah itu lebih khusus dari cinta. Nah, Jadi karena setiap mawaddah itu pasti ada dulu cinta. iya. Nah, Jadi gini, kalau orang yang ada mawaddah iya. akan romantis, Iya. Akan keluar sikap dipilih ekspresi. kata-kata yang baik, ya. Terus akan memberikan sesuatu yang memang menyenangkan pasangan. Jadi yang namanya mawaddah itu adalah berusaha sekuat tenaga, jiwa atau raga kita untuk membahagiakan pasangan. Itu mawaddah. Pantas seandainya ada orang yang jika ditanya, apa kamu itu mencintai enggak pasangan kamu? Saya mencintai dia, atau saya mencintai kamu. Namun ketika perasaan itu hanya dirasakan saja, itu hanya sampai pada hub, bukan di cinta, mawaddah. Seperti contoh ya, Rasulullah SAW. Nah, keren ya. Satu waktu, salah satu kebiasaan Rasul kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu kalau minum, ya, itu suka memberikan sisanya. Maksudnya memang Siti Aisyah suka minta sisa minum beliau. Iya. Nah, bahkan kalau Siti Aisyah juga, Rasul juga suka makan, suka minum. Jadi bukan hanya Rasul kepada Siti Aisyah pun sama. Nah, bekas beliau ya, diminum oleh Rasul. Satu waktu Rasul minum. Siti Aisyah melihat, kok kenapa gak biasanya Rasul? Apa? Jadi biasanya kalau ya tinggal beberapa mungkin dikasihkan sama Siti Aisyah, tapi ternyata enggak dikasihkan. Pas beliau minum itu langsung dihabiskan gitu. Nah, enggak. Waktu Siti Aisyah tahu kan Rasul pasti kok pikiran perasaannya kok tidak dikasihkan. Ternyata sedikit lagi mau habis air itu Rasul menyisakan sedikit. Menyisakan sedikit. Nah, Rasul lalu memberikan, oh kalau kamu ini mau tetap mau, ya silakan. Karena romantis, lalu diminumlah. Yang sedikit itu, mau sedikit. Ternyata diburakkan, dimuntahkan. Ya. Nah, itu penyebabnya. Maksudnya gimana? Aku tidak ingin membuat kamu kecewa. Karena kamu tadi mau memasukkan sesuatu, ternyata dimasukkan garam. Mungkin tadinya mau memasukkan gula, yang dimasukkan garam. Ternyata cinta yang namanya mawaddah itu adalah sanggup menelan pahit sesuatu untuk tidak menyakiti pasangan. Subhanallah. Luar biasa itu sebetulnya ya. Kalau kita paham sampai arti atau makna mawaddah itu sendiri, maka kita bisa mengukur sebetulnya level kita itu di mana. Apakah kita sudah mencapai mawaddah atau baru sampai level cinta, atau bahkan cinta juga belum sampai. Ini yang dikhawatirkan. Jangan-jangan selama ini kita itu nggak sampai ke level cinta, apalagi mawaddah. Jadi kalau berbicara masalah cinta itu seharusnya indah. Iya. Jadi kalau berbicara cinta, kalau memang rumah tangga ada cinta, maaf ya, kalau kan setiap manusia ya insya Allah pernah mengalami rasa cinta. Nah kalau cinta ada, ya jauh akan terasa dekat kan? Iya. Ya, takut akan jadi berani kan? Iya. Ya, bahkan apapun yang kita miliki untuk membahagiakan yang kita cintai, kita akan berikan. Seandainya kalau rumah tangga ada itu, maka tidak akan banyak menuntut sebenarnya. Justru yang ada akan berusaha menuntut diri sendiri untuk membahagiakan pasangan dengan kata-kata atau mungkin dengan benda atau apapun, yang terpenting ingin membahagiakan pasangan. Iya. Itu yang namanya mawaddah. Nah, tadi ada kalimat ja'ala. Ja'ala itu adalah
menciptakan, tapi yang bukan menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tapi mengolah. Seolah-olah kalau rumah tangga tidak terjadi yang namanya mawaddah, di sana ada pola pikir yang salah tentang pasangan kita. Kitanya mungkin salah dalam persepsi kita terhadap ya, salah mengolah pikiran kita, salah mengolah rasa kita tentang pasangan kita, sehingga kita menjadi curiga mungkin melihat kekurangan mungkin. Nah, jadi di sana jala itu harus ada upaya. Artinya kita harus berpikirnya seperti apa, caranya seperti apa supaya mawadahnya ada. Sebentar Bang, ya. Iya. Sekarang kita sedikit melebar ini. Ya, coba. Yang tadi awalnya kan ada yang namanya sakinah. Iya. Seolah-olah itu adalah alasan utama. Iya. Alasan utama atau hikmah yang utama. Iya. Berpasangan itu agar menjadikan diri kita itu tenang. Iya. Selanjutnya berupaya menciptakan yang namanya mawaddah. Lantas bagaimana ini? Kan ini pembahasannya titik sentralnya ada pada hub atau cinta. Iya. Apakah dalam rumah tangga sendiri atau dalam berpasangan sendiri perasaan cinta ini cinta yang tabii yang langsung ada dalam hati. Iya. Misalnya seorang wanita kepada laki-laki atau laki-laki kepada wanita. Apakah dalam berpasangan itu rasa cinta itu penting enggak? Sangat penting. Sangat penting karena kalau tidak ada rasa cinta, ya kebersamaan akan menyiksa. Nah, ini yang jadi poin. Jadi gini ya, ini mungkin mewakililah sebagian dari teman-teman atau pemirsa. Bagaimana jika seseorang itu menjalin rumah tangga atau menjalin hubungan, tapi pada dasarnya tidak ada cinta di dalam hati mereka. Kok bisa Mang? Bagaimana itu? Memang karena ada beberapa alasan yang pertama, seseorang bisa saja berpasangan atau berumah tangga, sebetulnya dia tidak ada rasa cinta. Karena apa? Pertama, misal dijodohkan. Karena dia takut tidak berbuat baik kepada orang tua, kalau menolak, akhirnya dia menurut kepada orang tua, misal karena dijodohkan, menikah dia. Sementara dia menikah, dia berumah tangga, hati tidak sama sekali ada rasa cinta. Yang pertama itu satu kasus. Atau yang kedua, tidak dijodohkan nih. Mungkin karena usia, faktor usia. Dia itu udah, wanitanya udah dewasa, atau laki-lakinya udah dewasa. Mungkin karena tuntutan dari luar, atau tuntutan dari diri pribadi. Yang mengharuskan harus udah berumah tangga. Akhirnya ketika ada pasangan, sudah tidak memikirkan lagi rasa. Ini malah urusan bogoh. Bukan urusan cinta, tapi keadaan yang menuntut, akhirnya menikah. Setelah berjalan, pernikahan, berumah tangga, perasaan cinta tetap tidak ada. Itu bagaimana keadaan itu? Sementara mereka itu pasti akan merasa hambar lah. Tanpa cinta. Tanpa ada cinta. Artinya, bagaimana menyikapi keadaan berumah tangga jika rasa cinta itu belum ada? Nah, pertama tadi ketika dijodohkan sama orang tua. Atau dirinya sendirilah menjodohkan diri. Bisa jadi ya. Pertama untuk menjawab itu, pertama cinta itu sebenarnya bisa diolah. Bisa diolah. Seperti kita, begini. Kita tidak ada masalah dengan seseorang itu. Tapi ketika seseorang itu mencaci maki kita, gimana perasaan kita? Jadi benci. Tadi kan kita tidak benci. Awalnya tidak benci. Tapi ada kata-kata yang menyakitkan terjadi benci. Artinya kebencian itu datang dari keburukan itu. Nah, apakah cinta tidak akan datang? Cinta bukan akan datang dari kebaikan-kebaikan. Yang kita pikirkan biasanya cinta itu ada sesuatu yang anugerah datang sendiri. Tidak. Bahkan ada sesuatu yang menjadikan cinta yang tadinya tidak ada bisa menjadi ada, atau yang sudah ada lebih kuat. Gimana cara mengolahnya? Pertama, kita sebagai suami bikin istri kita jatuh cinta sama kita. Pertama, dia tidak cinta sama kita, tapi kita cinta. Nah, pertama, kalau bertepuk sebelah tangan, bikin dia cinta sama kita. Dengarkan tuh. Bikin dia jatuh cinta. Gimana? Siapapun
punya hati, hati itu punya naluri akan condong, akan ingat kepada yang baik padanya, dan akan berpaling dari seseorang yang jahat padanya. Itu hati. Nah, jadi gimana maksudnya? Kamu benar-benar harus baik pada dia. Meleleh. Jadi artinya jangan berpikir bahwa cinta itu hanya sekedar perkara yang alami saja. Tidak. Bahkan cinta itu bisa suatu hal yang bisa kita usahakan. Bisa. Kan tadi kalimatnya janganlah. Janganlah. Coba. Nah, kita berpikir seorang suami romantis, kata-katanya, hadiahnya jangan telat, ya, lemah lembutnya, ya, banyak hal. Memang tulus ya, tulus. Nah, meskipun dia tadinya tidak mencintai, tapi lambat laun dia akan cinta. Karena hati itu punya karakter akan menghadap sama yang baik pada dia. Oh iya. Ya. Jadi artinya seandainya kita terjebak dalam satu keadaan seperti ini, baik kita berupaya untuk membuat orang lain atau pasangan kita jatuh cinta pada kita, maka buatlah suatu keadaan yang menjadikan kita mencintai dia, yang membuat pasangan kita mencintai kita. Dengan apa? Dengan sikap, yaitu mawaddah tadi, berupaya. Contoh lagi gini. Kita, gitu. Cinta bisa hilang nggak? Ya bisa. Kan itu sebab. Iya. Contoh, seorang istri cinta luar biasa sama suami, ternyata suaminya meninggalkannya atau kasar luar biasa, cintanya gimana? Hilang nggak? Hilang. Ternyata cinta dalam bahasa itu sesuatu yang diolah. Iya. Ternyata kita salah berpikirnya, seolah-olah cinta itu anugerah yang harus pasti datang sendiri, tidak, diolah. Salah berpikir, salah sikap, cinta pun bisa hilang. Jelas di sini, Mas. Lantas gini lagi, Mas. Mungkin ini maafnya bukan untuk menghakimi atau memvonis. Ini bahkan masalah kita bersama lah. Kemarin itu ada suatu berita yang cenderung mengejutkan, Mas. Gimana? Terkait, ini kan berkaitan dengan cinta. Karena misal gini, sebesar apapun masalah yang dihadapi oleh suatu pasangan, ketika cintanya kuat, mereka itu akan mempertahankan hubungan. Ini poin. Jika cinta mereka kuat, mereka pasti akan mempertahankan sebesar apapun tantangan. Mungkin ini sebab adalah kurang kuatnya cinta. Ini masalah kasus perceraian diantaranya, Mas. Itu di kota kita ya, kebetulan kita itu ada di salah satu kota di Jawa Barat yang tidak perlu disebutkan. Menurut data itu, angka perceraian itu mencapai 6.000 kasus. 6.000 kasus. Artinya kalau pasangan melibatkan 12.000 orang. 6.000 pasangan itu yang terdaftar di pengadilan agama. Belum yang tidak terdaftar. Kenapa bicara yang tidak terdaftar? Karena sekarang udah jadi rahasia umum ketika seseorang mengajukan perceraian, itu saat yang pertama ribet urusannya, panjang urusannya, mengeluarkan biaya. Banyak orang yang bercerai juga tidak mengajukan di belakang. Ini yang mengajukan di dalam data itu 6.000. Apa masalahnya? Ya memang banyak faktor. Tapi salah satu mungkin yang, jika tadi kita membahas tentang masalah cinta dan mawaddah, karena ini sudah menjadi apa istilahnya lah, tabiat. Jika betul-betul kuat rasa cinta, pasti mereka akan mempertahankan sebesar apapun. Akan mempertahankan masalahnya sebesar apapun. Namun jika seseorang udah mengajukan untuk berpisah, artinya ini ada hal yang sulit untuk diperbaiki, atau bukan masalahnya yang sulit diperbaiki, karena pendorongnya, motivasinya, rasa cintanya yang kurang kuat mungkin. Banyak faktor sebenarnya kalau bicara masalah tadi perceraian. Perceraian. Banyak faktor yang mungkin intern atau di luar, banyak sebenarnya.
Tapi kita bukan untuk menyalahkan mereka, ya, bukan jelas, ya nih. Kita mencari titik solusi. Ya, kita setiap keretakan itu berawal bukan dari luar, tapi keretakan dari dalam. Bahkan kita ingin berupaya bagaimana hal-hal ini bisa diminimalisir lah. Ya. Diminimalisir. Nah, kembali ke tadi, jadi cinta itu, maaf ya, cinta itu adalah sesuatu yang diolah. Ya. Sesuatu yang diolah, bukan datang dengan sendirinya, tidak diolah. Ya. Nah, yang kedua, kita harus pahami dari inti cinta itu tadi. Ya. Nah, contoh berpikir kita begini. Kita seorang suami. Kita pikirkan tentang apa? Istri kita udah meninggalkan keluarganya. Dia rela menua bersama kita. Bawa susah. Meninggalkan ya dengan keindahan keluarga mereka bersama kita yang penuh dengan kekurangannya. Iya, betul. Apakah kita tidak jatuh cinta kepada seorang yang mengorbankan segalanya untuk kita? Mungkin jika berpikir ke sana, saya juga sering kali gini maksudnya. Mungkin laki-laki itu terlalu bodoh jika mereka tidak mencintai para istrinya. Gitu. Iya. Ini untuk sekedar pengalaman pribadi gitu. Jika berpikir tentang hal itu ya. Seperti pernah terjadi kan Sayyidina Umar. Ada zaman Sayyidina Umar ya, ada seorang suami yang ingin curhat sama Sayyidina Umar. Nah, tentang apa? Tentang seorang istri yang sedikit bawel sama begitulah ya. Ternyata setelah sampai dekat rumah Sayyidina Umar, ternyata terdengar istrinya juga sedikit banyak pidato. Ya, lagi ceramah. Iya, lagi ceramah gitu sama Sayyidina Umar. Dipikir-pikir sama juga ternyata istrinya Sayyidina Umar begini, nggak beda sama kita. Nah, ternyata keluar, mau pergi ya, tapi terdengar oleh Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar keluar, lalu dikejar. Fulan sini, ada apa kamu? Gini, ya Amirul Mukminin, aku ingin mencurhatkan bahwa istriku gini. Ternyata ketika aku sampai dekat rumah, ternyata maaf, bukan ingin mendengarkan, tapi memang terdengar, katanya sama, gitu. Kata Sayyidina Umar begini. Jadi kita harus diam, kita harus memaafkan mereka, kita harus menerima mereka. Karena kenapa? Mereka telah meninggalkan ibu bapaknya. Mereka telah mengurus rumah kita, mengurus anak kita, menyiapkan baju kita, banyak semuanya. Bahkan mereka itu termasuk yang susah istirahat. Ya, tidak bisa. Seharusnya dengan mengingat hal itu, menjadi lunaklah perasaan suami. Jangan tinggi. Hal itu yang membuat Sayyidina Umar menjadi tidak menentang, diam. Ini suatu kisah yang luar biasa karena memang kita semua tahu bagaimana itu Amirul Mukminin, orang yang paling keras di zamannya. Ternyata menyikapi istri sangat luar biasa, bukan takut, bukan. Iya, jelas. Jadi ketika seorang suami diam di depan istrinya atau tidak membalas, bukan berarti dia takut, bukan. Tapi memang seharusnya seperti itu untuk mempertahankan yang namanya mawaddah. Ingat ya, bagi teman-teman, tidak semua yang diam itu, yang mengalah itu susis, tidak mesti. Tidak. Sayyidina Umar termasuk. Meskipun sebenarnya kita susis. Ingat kisah itu. Banyak sebenarnya pelajaran ya dari kisah sana gitu ya. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi mawaddah, kembali ke mawaddah. Jadi ingat, berarti kalau ada pasangan yang lari dari pasangannya, berarti pasangan itu kurang meramu mengolah. Lantas begini Mas, terkadang seseorang itu mungkin apakah dia tergesa-gesa ingin cepat-cepat. Kadang seringkali menyimpulkan gini, ya saya sudah berupaya untuk menumbuhkan, misalnya dalam kasus tadi ya, menjalin berkeluarga atau berumah tangga tanpa adanya rasa cinta. Tapi setelah sekian lama mungkin dia berusaha untuk mencintai. Mungkin ini ada beberapa sebab juga ya. Tapi setelah lama bersama tetap rasa cinta itu enggak juga tumbuh. Mungkin
nggak tumbuh di pasangannya atau nggak tumbuh di perasaan dia, ya mungkin di sini kita bisa melihat itu mungkin juga dalam cara mengolah, atau apakah rasa cinta itu butuh waktu, enggak, butuh proses yang lama, enggak. Tergantung seseorang, bisa juga butuh proses, bisa. Juga ada kemungkinan dia itu punya standar sendiri. Jadi si wanita itu untuk mencintai suaminya punya standar segini untuk mencintainya. Ternyata ketika seorang suami levelnya tidak sampai ke sana, dia tidak menaruh cintanya. Karena dia sedikit kagum sama orang-orang di luar. Oh iya. Membandingkan. Jadi jika kita misalkan gini, saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat dia mencintai kita. Padahal apa yang kita rasakan semaksimal mungkin itu sebetulnya yang dia rasakan itu kita itu belum apa-apa. Mungkin karena ada standar yang belum sampai. Ada standar. Jadi standarnya biasanya dia untuk membandingkan. Jadi seharusnya ya memang maklum sih, memang manusia suka membandingkan ya, tapi hal itu jangan dilakukan sebenarnya, karena mau tidak mau kita itu tetap berbeda, tidak sama. Tetap kita ada kesamaan, ada perbedaannya. Ada hal yang memang wajar untuk dibandingkan, atau memang hal itu yang tidak boleh dibandingkan. Sebentar Mas, ada satu lagi. Justru ini titik poin yang paling parah nih. Ini di antara hal yang masih bersambung dari masalah yang barusan ya. Membandingkan. Ini kasus tersulit itu ketika misalkan ada seseorang yang berumah tangga, menjalin hubungan, dengan dasar tidak cinta tadi. Setelah ada upaya untuk tadi menggapai suatu hal yang namanya mawaddah, berupaya untuk membuat pasangan kita mencintai kita. Ternyata hati pasangan kita ini, baik kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, beratnya itu membandingkan dia dengan yang pernah dia cintai. Ini paling sulit. Dia bertemu dengan orang yang tidak dicintai, sementara hati dan perasaan tertinggal pada orang yang dicintai, yang tidak menjadi pasangan. Ini hal yang paling sulit. Pembanding yang kenapa agama kita melarang pacaran? Salah satu keburukannya di sana. Di sana udah pacaran, hati udah adem, udah nyaman, ternyata tidak takdir. Rumah tangga dengan A, kita pacaran sama ini, nyangkrung di sini hatinya. Kalau gini secara singkat, biasanya ya, kalau kita cinta sama orang yang berpisah karena misalkan bercerai, biasanya jarang mengenang kebaikan-kebaikan. Matak bercerai juga udah, cinta itu jarang kasus. Ini yang jadi masalah itu ketika di mantan. Di saat cinta tertambat di mantan, kadang-kadang cinta untuk pasangan jadi tidak terrealisasikan. Gitu maksudnya. Kalau untuk mengobati hal itu, kita kembali ke takdir. Jadi kalau terjadi semacam itu, kita jangan berupaya kembali ke masa lalu. Tapi masa lalunya betul-betul masa lalu. Ya udah masa lalu lah. Kita kembali ke ayat hunna libasulakum wa antum libasulahun. Ya hunna perempuan, maksudnya para istri itu hunna libasulakum, pakaian untuk laki-laki. Dengan kalimat tadi lakum itu lamil milki, artinya ini pasangan memang takdir buatmu. Terimalah sesuai memang takdir dari Allah untukmu. Kalau kamu tahu rahasia-rahasianya yang kenapa Allah jodohkan dengan dirimu dia, sebenarnya itu yang terbaik. Meskipun di saat ini perasaan kamu belum mencintainya, yakinkan pilihan Allah itu yang terbaik, bukan pilihan egomu atau nafsumu. Intinya ketika sudah masalahnya itu sudah mentok di sana, ini kan memang kita juga nggak bisa tadi tidak bisa menghakimi ini perasaannya, tapi setidaknya alternatif atau solusi terakhir, bahkan bukan terakhir, pertama dan terakhir, kita lihatlah sebagai takdir. Karena apa yang ditakdirkan itu kita yakin bahwa itulah yang terbaik. Yang terbaik. Meskipun perasaan dan hati kita sebetulnya di saat itu belum nyaman, belum. Yakinkan itu sebenarnya. Jangan mencoba
lari. Ya, yang kedua yang kita pahami tadi, setelah waja'ala bainakum mawadah, Ya, lanjut. ya, setelah itu warahmah. Lalu apa setelah itu? Warahmah itu kalau para ulama itu dia itu mencintai karena melihat banyak kekurangan. Oh. Jadi rahmah itu adalah ketika seorang sudah tertanam yang namanya rahmah, banyak kekurangan pasangan, dia terima. Bukan kelebihan. Ya. Kekurangan pasangan terlihat semuanya tahu, tapi menerima. Itu memang ada satu makna yang berbeda dengan kata hub. Biasanya kalau hub itu mencintai karena ada kelebihan. Kecondongan hati itu karena melihat keindahan-keindahannya, kelebihan-kelebihannya. Mawadah juga ada sisi kelebihan. Iya. Dengan ekspresi seperti itu. Tapi kalau berbicara masalah warahmah itu adalah ketika sudah terlihat kekurangannya, namun kita tapi tidak meninggalkannya. Kenapa? Karena sayang udah ada. Jadi sayang itu adalah ketika terlihat keburukan sudah terlihat, kekurangan sudah terlihat, tapi tidak meninggalkan. Itulah yang namanya sayang atau rahmah. Luar biasa mungkin. Jadi ini suatu kunci penting ini antara cinta yang naik ke level mawadah, apalagi dari warahmah. Contoh begini, kalau berbicara rahmah ya, rahmat itu seperti khusus satu. Kalau rahmat Allah gimana? Ya begitu. Pertanyaan saya seperti ini, kalau lebih dijabarkan lagi, ada gak makhluk kelebihannya sebenarnya? Semua makhluk adalah tempatnya kekurangan. Kelemahan. Siapapun yang namanya makhluk pasti ada kekurangan, banyak kekurangannya. Allah kekurangan tidak ada. Tidak. Tapi kenapa Allah masih menerima makhluk yang banyak kekurangannya? Karena Allah lah yang maha rahmah. Melihat kekurangan tapi diterima. Tidak layak tapi diterima. Maka ketika kita mau sampai kepada Allah, bukan dengan kata-kata kita udah sempurna, karena kau maha sempurna, aku makhluk yang banyak kelemahan, tapi kau maha rahmat. Terimalah aku, memang aku tidak layak untuk kau terima. Seperti dalam cinta, sebuah rumah tangga, memang ada kekurangan, ada kesalahan, mungkin terlihat keburukan-keburukan. Di sana kalau udah ada yang namanya rahmat, tetap akan menerima. Bahkan itu adalah sebuah alasan. Maksudnya gini, ketika kita melihat kekurangan, kelemahan dari pasangan kita, itu adalah alasan untuk kita menumbuhkan rahmah. Iya. Justru ketika kita sudah tertanam rahmah, ingin memperbaiki, ingin melengkapi, bukan mencaci, tapi melengkapi pasangan kita. Itu esensi warahmah itu sendiri. Iya. Nah itu. Tapi kembali ke bahasan tadi, kok Nabi enggak doanya samawa, tapi dengan kalimat barakallah. Karena yang paling tepat memang dari Rasul adalah barakallah, bukan samawa. Karena samawa itu adalah sesuatu yang harus diupayakan. Ini lebih ke sesuatu yang tidak bisa diupayakan, yaitu keberkahan. Keberkahan itu bukan sesuatu yang diupayakan sebenarnya dari Allah. Itu anugerah. Kita kalau terjadi yang namanya barokah, insya Allah sakinah ada, mawadah ada, warahmah pun ada. Tapi kalau barokah tidak ada, semua itu tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Padahal barokah itu udah mencakup, meliputi dari yang tiga itu, sakinah, mawadah, dan warahmah. Iya, keren, luar biasa. Wah, macam ini sebetulnya mungkin menarik sekali ya dalam masalah ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Ini insya Allah. Terutama bagi saya sendiri yang baru belajar berumah tangga utamanya. Sama. Baru 18 tahun. 19 tahun. Alhamdulillah 19 udah tahun. Pasti kalau rumah tangga 19 tahun itu pasti untuk mempertahankan itu banyak sejarahnya pasti. Iya. Cuman yang dipikirkan gini. 19 tahun, tapi kita itu berpikir kok saya masih seperti seorang yang baru belajar berumah tangga.
masih banyak berpikir atau belajar tentang bagaimana bersikap terhadap pasangan, bagaimana mengolah keluarga, mengolah rumah tangga, mengolah anak-anak itu serasa orang yang baru saja berumur. Kan gini. Hari itu memang 7, ya. Semingguan 7. Itu namanya sebulan ya 30 hari atau 29, ya. Nah, itu nama dari bulan, dari hari atau setelah 1 tahun. Tapi untuk kejadian dan keadaan-keadaannya itu tidak sama. Maksudnya gimana? Sesuatu yang tidak sama, keadaan dan kejadiannya akan membawa sikap ke dalam hati keadaan yang berbeda. Ya. Maka tiap hari meskipun berbeda harinya, mungkin sama harinya, tapi ternyata keadaan yang berbeda, maka menuntut kita tetap terasa baru, ya. Menuntut kita terus, kok baru lagi? Yang lain bukan begitu, yang kemarin bukan seperti ini. Iya. Jadi kita mesti terus belajar, mesti terus mencari pengetahuan, mesti terus berusaha, berupaya untuk. Jadi kalau ingin salah satu rahasia dari ingin yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah, belajar. Ya semoga kita itu diberikan anugerah untuk selalu memiliki semangat belajar. Dan semoga juga Allah membimbing kita itu selalu ke arah yang lebih baik, lebih memudahkan kita memahami petunjuk-petunjuknya gitu. Amin. Karena ini merupakan satu yang mahal di saat ini. Iya. Apa mahal? Bisa melihat atau mau untuk mengikuti petunjuk-petunjuk. Ya, contoh, saya teringat ada sebuah kejadian ini yang mudah-mudahan jadi bahan pelajaran ya. Ada mungkin sebenarnya nggak seperti itu, tapi ini jadi bahan pelajaran. Ada seorang perempuan, seorang wanita, istri ya, dia itu merasa lemah, merasa tidak berdaya di depan suaminya. Maksudnya suaminya itu seolah-olah bagi dia perfect. Oh iya. Tapi seorang istri merasa tidak layak, tidak pantas bersuamikan dia, terlalu jauh. Dia itu dalam istilah anak muda itu insecure itu. Ya, terlalu jauh. Jadi minder berpasangan dengan yang Nah, dia berkata sama suaminya, saya itu banyak kekurangannya. Jauh sama dirimu seperti ini. Apa jawaban dari suaminya? Jawaban yang mengejutkan dan sangat luar biasa. Kehadiranku untukmu, untuk melengkapimu. Itu yang bagus itu. Kehadiranku untukmu, untuk melengkapimu. Jadi seolah-olah begini, tidak menyanggah akan kekurangan dia. Tidak. Tapi Allah mengutus aku untuk mendampingimu. Nah, itu kan dimengerti. Jadi ingin bersama tapi dikuatkan, ingin bersama dilengkapkan, ingin bersama dengan bahkan itu dampaknya. Iya, karena Allah menyayangi saya. Saya yang segini kurangnya dihadirkan seorang suami yang sebegitu mungkin dalam pandangan dia sempurna. Itu luar biasa. Mungkin obrolan kita sampai di sini aja dulu ya. Iya. Berkaitan ya ini rumah tangga ya. Ya semoga obrolan kita ini menjadi solusi ya. Amin. Untuk kita semua, bukan untuk menggurui, untuk menceramahi, bukan, tapi ya kita ngobrol lah, semoga obrolan kita menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Amin ya. Mungkin kita tutup aja ya. Sekian dulu dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.